Kali ini kita bakal bahas sebuah kisah nyata yang luar biasa banget. Tentang sebuah perjalanan pulang yang gak akan pernah bisa dilupakan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, coba deh pikirin dulu pertanyaan ini. Kesempatan kedua itu sebetulnya kayak gimana sih wujudnya? Nah, kisah yang satu ini mungkin ya punya jawabannya buat kita semua. Oke, kita mulai ya. Cerita kita ini berawal dari sebuah keluarga yang bisa dibilang hancur. Pusatnya adalah seorang pria dari White Oak, Georgia di Amerika Serikat yang menyia-nyiakan segalanya. Semua kehancuran itu dimulai dari kebiasaan yang buruk. Pria ini sering banget pulang larut malam dan hampir selalu dalam keadaan mabuk. Dan yang lebih parah lagi, di balik pintu rumah, tindakannya jauh lebih gelap. Dia tega banget membukuli istri dan anak-anaknya sendiri. Puncaknya adalah sebuah pengkhianatan yang benar-benar total. Suatu malam, dia nekat mencuri semua uang tabungan istrinya, lalu pergi begitu saja ke New York, meninggalkan keluarganya tanpa pamit. Tapi apakah kehidupannya di New York jadi lebih baik? Ternyata enggak sama sekali. Tahun-tahun berlalu dan nasibnya bukannya membaik, malah makin terpuruk. Dan dari situ hidupnya hancur berantakan. Cepet banget. Tahun pertama dia coba bisnis, gagal. Tahun kedua malah makin parah, tenggelam dalam judi dan mabuk-mabukan. Sampai akhirnya di tahun ketiga, karena utang menumpuk, dia nekat menipu. Dan ya, ujungnya ketangkap, masuk penjara selama 3 tahun. Nah, di titik paling rendah dalam hidupnya, dari balik penjara, muncul secercah harapan. Dia memutuskan untuk mencoba satu kali lagi, sebuah usaha terakhir untuk menghubungi keluarganya. Dengan sisa-sisa keberaniannya, dia menulis surat untuk istrinya. Isinya tumpahan penyesalan yang sangat dalam dan sebuah kerinduan yang tulus untuk bisa pulang, untuk bisa memperbaiki semuanya. Di sinilah bagian yang paling menentukan. Permintaannya itu sangat spesifik dan juga sangat berisiko. Dia menyerahkan seluruh nasibnya pada satu tanda sederhana, sehelai pita kuning. Seluruh masa depannya bergantung pada apa yang akan ia lihat nanti di pohon ek itu. Setelah hukumannya selesai, tibalah momen penentuan itu. Dia naik bis, pulang ke kampung halamannya. Coba bayangin deh, betapa cemasnya dia sepanjang perjalanan itu. Sama sekali nggak tahu apa yang menantinya di depan. Rasa cemasnya itu begitu besar, sampai-sampai dia menceritakan kisahnya ke sopir bis. Dia memohon dengan suara yang lirih, menunjukkan betapa rapuhnya dia saat itu. Dia seolah mengajak orang asing untuk jadi saksi nasibnya. Dan benar saja, begitu bis mulai mendekati perbatasan kota White Oak, reaksi tubuhnya nggak bisa dibohongi. Jantungnya berdebar kenceng banget. Setiap detaknya itu terasa seperti penantian seumur hidup. Ketegangannya terus memuncak. Seluruh badannya basah kuyup karena keringat. Ini bukan cuma gugup biasa ya. Ini campuran antara rasa takut ditolak dan harapan yang begitu besar akan pengampunan. Dan inilah saatnya. Ketika bis itu pelan-pelan masuk ke pusat kota, semua mata di dalam bis, terutama matanya, tertuju ke satu titik. Inilah momen kebenarannya. Tiba-tiba, tanpa bisa ditahan, air matanya mulai jatuh. Dan di antara pandangannya yang kabur, dia melihat siluet pohon ek tua itu. Pohon yang jadi pusat dari semua harapan dan ketakutannya. Dan apa yang dia lihat? Bukan satu pita, bukan 10, tapi ratusan. Pemandangan yang dia lihat, wah ini benar-benar di luar dugaan. Pohon itu penuh sama ratusan pita kuning yang bergelantungan. Seolah-olah, ya ampun, seolah-olah pohon itu ikut bersorak menyambut dia pulang. Suasana di dalam bis langsung pecah. Para penumpang lain yang dari tadi ikut tegang langsung bersorak gembira untuknya. Di bawah pohon itu, ternyata istri dan anak-anaknya sudah menunggu. Momen itu begitu mengharukan, sampai semua penumpang sepakat. Kita antar bapak ini sampai depan rumahnya. Tapi tunggu dulu. Kisah yang luar biasa ini ternyata nggak berhenti sampai di reuni yang mengharukan itu. Tanpa ada yang menyangka, cerita pribadi ini justru meninggalkan jejak abadi di dunia. Jadi begini ceritanya. Bisa menyebar. Si sopir bis itu, saking terharunya, langsung menelepon koran New York Post. Dan kebetulan banget, ada seorang penulis lagu di dalam bis yang sama. Dia terinspirasi dan akhirnya menulis sebuah lagu. Februari 1973, lagu berjudul Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree dirilis. Dan meledak, jadi hit di seluruh dunia. Jadi, apa sih sebenarnya inti dari cerita ini?
Kisah ini seolah mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu bukan sekadar kata-kata, tapi soal kesabaran, soal penerimaan, dan yang paling penting, soal kekuatan untuk memberi maaf atas luka yang paling dalam sekalipun. Pelajaran inilah yang bikin kisah ini relevan untuk kita semua, bahwa pengampunan, bahkan dalam situasi yang kayaknya mustahil banget, punya kekuatan untuk memperbaiki segalanya. Bisa jadi, itulah jawaban untuk banyak masalah yang kita hadapi. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kira-kira siapa ya dalam hidup Anda yang mungkin saat ini sedang menunggu sebuah pita kuning dari Anda? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.